Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini eh, dengan pelajaran matematika. Cuma dengan situasi yang agak sedikit berbeda, ya. Hari ini kita mulai pembelajaran dengan cara daring atau home learning, ya. Baik, bahasan kita masih seperti yang sebelumnya, ya. Ini adalah persembahan dari SMK Bina Putra dari saya, Surya Muharan. Kita akan kembali membahas tentang matriks, yaitu pelajaran matematika kelas 11, khususnya yang saya ajarkan tentang untuk akuntansi dan multimedia. Baik, ya, selanjutnya setelah kita membahas tentang matriks beberapa saat yang lalu, yaitu tentang apa itu matriks, kemudian ordo matriks, kemudian persamaan dua matriks, kemudian transpos matriks, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Nah, bagaimana tentang pembagian? Nah, untuk berbicara tentang pembagian, ya, kita ikuti dulu materi matriks tentang inverse. Ya. Inverse matriks. Ya, contoh misalkan nih, matriks A, kita lihat di sini, matriks A dengan ordo 2 kali 2 pada yang ada di dalam kurung matriks, yaitu A11, itu artinya nilai pada baris pertama kolom pertama, kemudian A12 baris ke 1 kolom kedua, dan seterusnya, ya. Baik. Nah, matriks mempunyai inverse jika determinannya tidak sama dengan 0, ya, tidak sama dengan 0, ya. Nah, baik, artinya nanti kalau seandainya ada pembagian matriks, ya, itu tidak boleh 0. Baik, nah, inverse matriks sendiri dinyatakan sebagai berikut, ya. Inverse matriks A pangkat min 1 atau 1 per A, ya, itu adalah membalikan posisi. Ini untuk matriks 2 kali 2, ya. Contoh, di sini kita lihat A11, A pada baris pertama kolom pertama, dan A baris kedua kolom kedua, kita lihat, ya, terjadi perpindahan posisi. Sedangkan untuk matriks A1, 2 dan 21 bisa kita lihat dia adanya perubahan tanda. Baik, sebagai contoh bisa kita saksikan, ya. Contoh, matriks A sama dengan A min B, C, dan D. Maka, ya, bisa kita lihat A dan D bertukar posisi. A dan D. Bisa kita lihat di sini A dan D bertukar posisi, dan min B dan C dia berubah tanda. Kita lihat di sini nilainya untuk B negatif, ya. Pada saat akan kita inversekan, kita rubah tandanya dari negatif menjadi positif atau dari positif menjadi negatif. Sama saja di posisi B maupun di posisi C, ya. Artinya kalau B aslinya negatif jadi positif, kalau B-nya positif, ya, jadi negatif. Demikian dengan yang C, ya. Baik. Nah, kita lihat, saksikan, ya. Ya, D, ya, D pindah ke A dan A pindah ke D, ya. Kita lihat posisinya. Nah, baik, selanjutnya contoh permasalahan yang akan kita kemukakan dalam pembahasan matriks ini, ya. Contoh 1, misalkan diketahui matriks B, ya, dengan nilai value 4, min 1, 5, dan min 2. Tentukanlah inverse dari matriks B, ya. Baik. Kemudian, nah, lihat
Yang pertama-tama kita tentukan adalah determinans dari matriks B untuk mengetahui inverse ya. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah mengetahui determinannya dulu. Nah, determinan itu kan kemarin dari pembahasan kita ya, perkalian antara dari kiri ke kanan dan dikurang perkalian kanan ke kiri. Contoh 4 dikali dengan min 2. Ini yang pertama. Ya, kemudian dikurang. Ini sudah pasti dikurang kalau dapat determinan. Jadi ini sudah rumusan ya, bahwa untuk determinan ya itu dikurangi. Dikurangi berapa? Nah, di sini kanan ke kiri, kalian kanan ke kiri, min 1 kali min 5. Ya, jadi kita tetap tuliskan seperti saya bilang kemarin, ini dikurung ya, biar dia tidak lari, biar kita tidak salah persepsi nantinya ya tentang penjumlahan maupun pengurangan maupun perkalian antara positif dan negatif. Baik, di sini 4 kali minus 2, hasilnya adalah minus 8. Ya. Kemudian dikurang minus 5, minus 1 kali 5. Ya, hasilnya adalah minus 5. Tanda ini adalah sama, aslinya dikurang. Dikurang, ini perkalian minus 1 dan 5 menghasilkan minus 5, sehingga kalau kita lanjutkan, ya, minus 8 tetap minus 8, kemudian minus dikurang minus 5. Nah, dikurang minus, tandanya berubah menjadi plus. Jadi min 8 ditambah 5 sama dengan min 3. Oke, ya. Lalu A dan D bertukar posisi, sedangkan B dan C berubah tanda, seperti tadi yang saya utarakan di penjelasan awal. Nah, jadi setelah kita menemukan determinannya, jadi B pangkat min 1, ya, atau 1 per B, ya, ini rumusannya adalah 1 per determinan. Nah, ya, 1 per determinan, ya, bisa kita lihat. Nah, untuk yang ini, ya, pengalinya, matriks pengali daripada 1 per determinan, itu adalah perubahan dari yang tadi A menjadi D. Kita lihat 4 dan min 2, kemudian min 2 dan 4. Nah, kemudian di sini yang tadinya kanan ke kiri min 1 dikali 5 ya, berubah tanda menjadi minus 1 menjadi 1 dan 5 menjadi minus 5. Nah, kemudian ini kita kalikan 1 per min 3 kali min 2 ya, seperti ini. Kemudian 1 per min 3 dikali 1 ya, seperti ini. Dan selanjutnya untuk yang ini dan yang ini. Nah, hasilnya adalah bisa kita saksikan. Minus sepertiga kali minus 2. Hasilnya adalah 2 per 3 positif. Karena minus ketemu minus positif. Kemudian minus min 1 per 3 kali 1. Ya, negatif dan positif, hasilnya negatif. Yang ini negatif dan negatif, ya, perkalian hasilnya positif. Kemudian yang ini negatif dan positif, hasilnya negatif. Baik, demikian dari saya yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan home learning berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.